Gianluca Pessotto pun berharap Di Maria mau bertahan lebih lama di Turin sebelum balik ke negara asalnya. Kami harap begitu. Penting untuk mengakhiri musim dengan baik, dan itu bisa membantu. Kami berharap ia juga bisa bertahan di musim depan, ujar Pessotto pada Sky Sport. Liverpool sedang tidak beres, ini saran legenda Arsenal untuk The Reds. Legenda Arsenal, Thierry Henry mengatakan, Liverpool sekarang ini sedang tidak beres, dan menyarankan pada mereka untuk tetap fokus sampai akhir musim. Thierry Henry lantas mengaku, ia sangat menikmati penampilan Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun, ia sebenarnya bukanlah mantan pemain mereka. Henry juga mengaku bersimpati pada Liverpool. Ia lantas menyarankan pada skuad The Reds, agar mereka tetap bisa menjaga konsentrasinya sampai akhir musim, agar mereka tidak terperosok dalam posisi yang lebih buruk lagi. Busquets sadar diri, Barcelona belum sanggup bersaing di Eropa saat ini. Barcelona tumbang di kompetisi antar klub, meski tampil dikdaya di level domestik. Sergio Busquets mengaku, timnya belum kembali ke level yang seharusnya, untuk bersaing dengan tim besar lain di benua biru. Busquets sebetulnya tak terima, Barcelona habis di hadapan tim dari negara lain. Namun, menengok apa yang terjadi di internal klub, ia pun memakluminya. Barca memang tengah membangun ulang tim. Kami marah karena kami ingin lolos, tapi kami sadar di mana posisi kami sebelumnya, dan semua butuh proses, ujar Busquets. Chelsea ambiar, Graham Potter dan keluarga dapat ancaman pembunuhan. Chelsea dalam tekanan, karena hasil-hasil buruk sejak akhir tahun lalu. Mereka hanya meraih 3 kemenangan, dalam 16 pertandingan, dan menelan 9 kekalahan. Hasil itu rupanya turut berdampak ke kehidupan pribadi Graham Potter. Ia menerima sejumlah surat elektronik, dengan pesan yang menginginkan ia dan anaknya mati. Niscaya bukan kejadian yang menyenangkan. Tapi Potter menegaskan, hal-hal semacam ini tak membuatnya gentar. Lisandro Martinez ingin bunuh lawan di lapangan. Martinez mengaku, tidak mungkin mengubah permainannya menjadi tidak agresif. Namun, pemilik julukan si penjagal itu mengaku, selalu bermain dengan cerdik, agar terhindar dari skorsing. Aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak, aku akan diskors di setiap pertandingan, celetuk Martinez. Terkadang aku ingin membunuh, tapi Anda juga harus punya kendali. Kurasa ini bagian dari kultur kami dari Argentina. Kami memang selalu seperti ini, kami itu sangat bergairah. Sepak bola, buat kami itu segalanya. Jadi, itulah mengapa kami selalu memberikan segalanya, sampai Barella masuk didikan Liverpool di musim panas nanti. Liverpool akan merombak susunan pemain lini tengah mereka di bursa transfer musim panas nanti. Nicolo Barella menjadi salah satu incaran utama yang hendak diboyong ke Anfield. Pemain 26 tahun itu dilaporkan sudah dipantau pemandu bakat Liverpool selama beberapa bulan terakhir. Klub juga pernah secara terbuka memuji Barella, ia menyebutnya bukan pemain biasa. Dan dia akan senang jika memilikinya di dalam tim. Saat ini, Barella masih terikat dengan Inter Milan hingga musim panas 2026. Yang artinya, Liverpool butuh uang tak sedikit jika ingin memboyongnya. Arsenal mulai keringat dingin, MU jadi ancaman perburuan gelar Premier League. Arsenal, hingga saat ini masih bertengger di puncak klasemen Premier League. Pesaingnya ada Manchester City, yang membuntuti di posisi kedua. Arteta menyebut, saingan Arsenal bukan hanya The Citizens. Ia mulai melihat potensi dari Manchester United, yang sedang tampil memukau. Setan merah kini berada di urutan ketiga. Saya pikir ada lebih banyak tim yang terlibat, dan setiap hari akan ada perburuan. Perburuan ini, membuat kami meyakinkan para pemain, untuk berlatih dan bermain lebih baik. Karena kami harus tampil bagus untuk mengalahkan mereka, ujar Arteta. Sulit menyatu, Enzo Fernandez minta fans bersabar. Enzo Fernandez mengakui, para pemain baru Chelsea merasa sulit untuk menyatu dengan lingkungan baru. Fernandes menegaskan, tidak mudah bagi tim untuk langsung menyatu. Dan ia meminta, agar fans bersikap realistis. Pesan saya kepada para penggemar, percayalah pada para pemain, percayalah pada staf tim. Dan percayalah pada manajer, karena kita semua berjalan ke arah yang sama. Kami memiliki banyak wajah baru di sini, dan ini adalah restrukturisasi klub. Saya memohon kepada supporter, untuk bersabar, ujar Enzo. Real Madrid, di antara Carlo Ancelotti dan Jurgen Klopp. Masa depan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid akan ditentukan pada musim panas mendatang. Singgasananya terancam digeser oleh Jurgen Klopp. Ancelotti sejatinya masih terikat kontrak hingga 2024 mendatang. Namun, Florentino Perez kabarnya mulai mencari calon pengganti Ancelotti.
Apalagi hubungan keduanya disebut mulai memanas. Nama klub kemudian muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Ancelotti. Rekam jejaknya bersama Liverpool menjadi bahan pertimbangan utama. Gantikan Christophe Galtier, PSG sasar pelatih Bologna, Thiago Motta. Pelatih Bologna, Thiago Motta, secara mengejutkan, masuk dalam daftar calon bos baru Paris Saint-Germain. Seperti dilansir sejumlah media Italia, PSG sedang memantau Motta, yang sukses menyelamatkan Spezia dari degradasi musim lalu. Setelah meninggalkan Spezia musim panas lalu, pelatih berusia 40 tahun itu, kini berhasil membuka kans Bologna untuk mentas di kancah Eropa musim depan. Dengan jejak apiknya tersebut, PSG dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Kerap bikin keajaiban dari belakang, bek muda Inter Milan disasar Liverpool. Belakangan, Liverpool kabarnya akan menjatuhkan pilihan pada Alessandro Bastoni yang moncer bersama dengan Inter Milan. Hanya saja, Liverpool harus menggelontorkan dana, setidaknya 53 juta pound sterling, demi bisa menggoda Inter Milan untuk melepas pemain andalannya tersebut. Bastoni sendiri merupakan bek yang dicari oleh tim asuhan Jurgen Klopp, mengingat dirinya punya kemampuan nyaris serupa dengan Joel Matip. Oleh sebab itu, Bastoni dianggap mampu menjadi pilar tepat untuk Liverpool. Jika gagal boyong Victor Osimhen, Man United siapkan rencana lain. Dilansir dari Sportstida, Napoli mematok harga 134 juta pound sterling. Angka fantastis ini membuat rencana setan merah tak akan berjalan mulus untuk merekrut Victor Osimhen. Meski demikian, pihaknya sudah menyiapkan plan B jika gagal merekrut Victor. Faktor tersebut yang memungkinkan Man United harus menjajaki opsi alternatif saat kehilangan target utama mereka. Rencananya, jika gagal merekrut Victor Osimhen, setan merah akan pindah radar ke Benjamin Sesko yang tak kalah ciamik. Cari pengganti Bakayoko, AC Milan siap pinang wonderkid Vasco da Gama. Melansir Sempre Milan, AC Milan telah menunjukkan minat untuk mengontrak gelandang serang Vasco da Gama, Marlon Gomez. Berdasarkan laporan tersebut, bahwa Marlon Gomez kini berada dalam daftar teratas untuk didatangkan pada musim panas mendatang. Keputusan untuk mengejar Marlon Gomez setelah Rossoneri mengikuti penampilan gelandang serang tersebut selama mengikuti kejuaraan Amerika Selatan U20 bersama timnas Brasil. Enzo Fernandez minta Chelsea permanenkan Joao Felix. Pemain baru Chelsea, Enzo Fernandez mengaku sudah klop dengan Joao Felix. Enzo berharap agar Chelsea mempermanenkan pemain depan Portugal itu. Ketika Anda akrab dengan seseorang di luar lapangan, itu juga membantu untuk memiliki koneksi istimewa di dalam lapangan, ucap Enzo kepada The Times. Dia itu seorang pemain kunci untuk kami, seorang pemain penting, dan dia dalam peminjaman. Mudah-mudahan, Chelsea bisa melakukan segalanya untuk mempertahankan dia. Maka itu akan hebat, sambung Enzo Fernandez. Hasil Real Madrid versus Atletico Madrid, skor 1-1. Derby Madrileno jilid kedua, berakhir tanpa pemenang. Real Madrid dan Atletico Madrid harus puas berbagi poin, setelah pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Atletico Madrid berhasil unggul terlebih dahulu, melalui gol Jose Jimenez. Namun, bek muda Madrid, Alvaro Rodriguez berhasil menyamakan kedudukan, beberapa menit berselang. Berkat hasil imbang ini, El Real tertahan di peringkat 2 klasemen sementara La Liga, dengan raihan 52 poin. Sementara, Atletico Madrid juga tertahan di peringkat keempat, dengan raihan 42 poin. Hasil Bournemouth versus Manchester City, skor 1-4. Manchester City sukses memetik kemenangan di lanjutan Premier League. Berhadapan dengan Bournemouth, The Citizens berhasil menang dengan skor 4-1. Gol kemenangan City dicetak oleh Julian Alvarez, Erling Haaland, dan Phil Foden. Di babak kedua, Chris Mepham membuat gol bunuh diri, sebelum Jefferson Lerma memperkecil ketertinggalan tuan rumah di laga ini. Berkat hasil ini, Manchester City masih bertahan di peringkat kedua, dengan raihan 55 poin. Cetak hat-trick, Cristiano Ronaldo bawa Al Nassr ke puncak klasemen. Al Nassr melanjutkan momentum positif yang sedang mereka bangun. Berhadapan dengan Damak, tim besutan Rudi Garcia itu menang dengan skor telak 3-0.
Cristiano Ronaldo jadi bintang utama di laga ini. Pasalnya, ketiga gol Al Nassr di laga ini dicetak oleh sang penyerang Gaek. Berkat hasil ini, Al Nassr kini mengemas 43 poin dari 18 pertandingan. Mereka berhasil menggusur Al Ittihad dari puncak klasemen sementara Saudi Pro League. Hasil Leicester City versus Arsenal, skor 0-1. Arsenal menantang Leicester City pada laga pekan ke-25 Premier League. Pada duel yang dimainkan di King Power Stadium tersebut, Arsenal mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0. Arsenal tampil lebih dominan dari aspek penguasaan bola dan peluang. Hanya saja, pada babak pertama, tak ada gol tercipta. Gol kemenangan Arsenal tercipta pada awal babak kedua, lewat Gabriel Martinelli. Kemenangan ini, membuat Arsenal makin nyaman berada di puncak klasemen. The Gunners mampu mengumpulkan 57 poin dari 24 laga. Hasil Crystal Palace versus Liverpool, skor 0-0. Liverpool harus puas meraih 1 poin, usai ditahan imbang Crystal Palace 0-0 dalam laga pekan ke-25 Premier League. Crystal Palace dan Liverpool sama-sama menciptakan sejumlah peluang emas. Namun, tiang dan mister gawang yang menjadi penyelamat gawang masing-masing tim. Berkat hasil ini, Liverpool tertahan di peringkat 7 klasemen Liga Inggris dengan perolehan poin 36. Sementara itu, Crystal Palace menduduki posisi ke-12 dengan poin 27.